Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadirin, shaimin, shaimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, yang artinya Al-Qur'an berasal dari bahasa atau asal katanya qara'a, yang artinya baca. Dan kita diminta untuk membaca Al-Qur'an sebagai kitab suci yang akan menolong kita kelak di yaumul hisab. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan menjadi penolong kita di hari kemudian atau di hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kita baca tentu juga memberikan bukan hanya pertolongan kepada kita kelak di hari akhirat atau di hari kiamat. Ternyata tempat kita pun di surga tergantung dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi wartil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ruwayat Tirmizi wa Ahmad. Berkata orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Qur'an, bacalah, naiklah bacaanmu dan bacalah Al-Qur'an dengan baik, karena sesungguhnya tempatmu di surga nanti adalah tergantung dari ayat terakhir yang kamu baca ketika Al-Qur'an kamu baca di dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an menjadi penolong buat kita di hari kiamat. Al-Qur'an menempatkan kita tempat yang terbaik di hari kiamat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keistimewaan Al-Qur'an untuk orang-orang yang selalu cinta dan mau membaca Al-Qur'an. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, Al-Qur'an pun memberikan selain pertolongan di hari kiamat dan menempatkan pemiliknya atau orang-orang yang suka membacanya di surganya nanti. Dan Allah memberikan dorongan melalui hadis Rasul SAW untuk bisa kita merenungi dan juga mengamalkan dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW memberikan semangat pada kita dalam hadisnya. Di dalam hadis Rasulullah, beliau menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun mim harfun. Barang siapa yang membaca kitab suci Al-Qur'an, maka bagi orang yang membacanya akan mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan berbuahkan atau berbuah 10 pahala. Jangan kamu mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau satu huruf berbuah 10 kebaikan, 10 pahala, maka alif lam mim berjumlah 30 huruf. 3 huruf berbuah 30 pahala buat orang yang membacanya. Lalu bagaimana kalau kita membaca Al-Qur'an dari mulai alif lam mim surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, yaitu surat terakhir dalam Al-Qur'an? Tentu pahalanya akan berlipat-lipat ganda dengan dikalikan 10 bagi orang yang membaca kitab suci Al-Qur'an sampai khatam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keistimewaan Al-Qur'an yang tidak dimiliki dengan kitab-kitab suci yang lainnya yang ada di dunia. Bahkan tidak bisa ditandingi dengan siapapun juga kitab-kitab yang ada di dunia untuk menandingi Al-Qur'an dalam hal hikmah ketika orang membaca Al-Qur'an. Maka mari sama-sama kita sebagai umat Islam yang mengaku beragama Islam,
dan cinta terhadap Al-Quran. Mari kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan menempatkan kita kelak di hari akhirat di suatu tempat yang kita akhiri bacaan Al-Quran itu. Itulah tempat kita terakhir untuk mendapatkan kebaikan. Bapak Ibu pemirsa Suaimin dan Suaimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengamalkan untuk membaca Al-Quran. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul masjid. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.